Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan pelajaran untuk routing, ya, router dan routing. Untuk konfigurasi pertama kita membahas routing statis, ya. Atau static routing atau routing statis. Oke, ini secara teori tadi sudah kita bahas, ya. Jadi kita mengkonfigurasinya dengan menggunakan command line interface, ya, CLI, di mana untuk mengkonfigurasi format dari konfigurasi routing statis seperti ini, yaitu kita ketikkan dulu perintah IP root, kemudian net destination, yaitu network tujuan, ya, kemudian mask itu subnet mask, kemudian next hop address. Jadi next hop address ini adalah IP representatif, ya, untuk menuju ke net destination, ke tujuan, ya, daerah tujuan. Jadi seperti ini anak-anak. IP root perintah untuk membuat static routing itu sendiri. Destination network tujuan yang hendak ditambahkan ke routing table routing. Jadi mask subnet mask yang digunakan dalam network. Kemudian next hop address dari hop router selanjutnya, yakni akan menerima paket dan memforward, ya, forward ke network remote. Yang lain berupa interface router dari network yang terkoneksi secara langsung. Oke, nanti ketika praktek insya Allah lebih paham. Oke, contoh nih, ya, seperti ini. Jadi kita ada di area ini, ya, router config. Di bagian konfigurasi kita ketik IP root, contohnya seperti ini. Ini daerahnya 10.252.00, kemudian ini subnet, ya, subnet masknya, kemudian ini IP hopnya. Nah, meskipun di sini kelas network, ya, networknya kelas A, namun di sini subnetnya kelas C, itu tidak masalah, anak-anak, ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang berwarna hijau, IP network tujuan 10.252.0.0. Ya. Subnet masknya seperti ini. Ya, IP next hopnya seperti ini. Nah, jadi routing adalah proses yang dialami datagram untuk mencapai tujuan di jaringan TCP/IP. Konsep routing adalah hal yang utama pada lapisan internet di jaringan TCP/IP. Hal ini karena pada lapisan internet terjadi proses pengalamatan, anak-anak. Data-data dari device yang terhubung ke internet dikirim dalam bentuk datagram, yaitu paket yang didefinisikan oleh IP. Datagram itu memiliki alamat tujuan paket data. Internet Protocol memeriksa alamat ini untuk menyampaikan datagram dari device asal ke device tujuan. Jadi seperti ini, ya. Nah, kalau kita mempelajari OSI layer, ya insya Allah makin paham, ya. Jadi ini datagram yang menyimpan, ya,
informasi tentang paket data dari asal ke tujuan. Jadi seperti ini, jadi menyimpan informasi seperti ini ya. Oke, proses routing. Proses routing yang dilakukan oleh host cukup sederhana. Jika host tujuan terletak di jaringan yang sama atau terhubung langsung, IP datagram dikirim langsung ke tujuan. Jika tidak sama, IP datagram dikirim ke default router. Router ini yang akan mengatur pengiriman IP selanjutnya hingga sampai ke tujuan. Nah, ini ya. Jadi dalam tabel routing itu terdapat IP address tujuan, ada IP address next hop, router atau gateway, kemudian flag, tanda ya, tanda yang menyatakan jenis routingnya apa. Seperti itu. Kemudian spesifikasi network interface tempat datagram yang dilewatkan. Jadi tabel routing itu menyimpan itu anak-anak ya. Jadi router tahu ini, oh ini paket data ini ke sini, ya paket data ini ke sini, oh data ini ke sini. Memang tugasnya router seperti itu ya. Oke, dalam proses meneruskan paket ke tujuan, IP router akan melakukan hal berikut: mencari di tabel routing, entry yang cocok dengan IP address tujuan. Jika ditemukan, paket akan dikirim ke next hop router atau interface yang terhubung langsung dengannya. Mencari di tabel routing, entry yang cocok dengan alamat network dari network tujuan. Jika ditemukan, paket dikirim ke next hop router tersebut. Jadi data di tabel routing itu ya, jadi mereka akan mencocokkan, ya, mencocokkan tujuannya kemana, ya. Jadi seperti itu, anak-anak. Kita sudah apa namanya, oke, ya maka router akan melanjutkan tugasnya, yaitu move forward. Dan seterusnya ya. Jadi diteruskan ke router berikutnya, ya, router berikutnya terus dikirim ke router selanjutnya, terus seperti itu sampai di tujuan ya. Oke, ini contoh ya, ini contoh teknisnya. Ini contoh teknisnya. Nanti di paket tracer bisa Anda coba. Jadi bisa Anda coba di sini. Coba aja nanti buka paket tracernya. Jadi Anda coba 2 PC, 2 router seri 2811. Ya, terserah sih untuk serinya ya, tapi coba aja yang ikuti yang ini dulu ya. Kabel cross. Jadi seperti ini. Ya, di sini tidak ada switch ya. Di sini sengaja kita menggambarnya, topologinya tidak ada switch-nya. Untuk latihan saja. Jadi misalnya di sini ada lab A dan lab B. Ya, untuk ke lab B itu harus melalui router A sama router B, di mana serinya adalah 2811, di sini juga sama 2811. Jadi kemudian di sini semua perangkat masih dalam kondisi off ya. Oke, kita coba setting. Nah,
IP yang ada di sini anak-anak, di komputer ini, di host ini, silakan Anda isi ya dengan IP seperti ini, 192.168.1.1. Nah, kemudian sampai masnya 255.255.192. Gateway-nya 192.168.1.62. Nah, jadi gateway ini di mana? Adanya di sini. Dia sebagai pintu keluar dan pintu masuknya data yang terhubung dengan host ya. Nah, jadi ini gateway-nya di sini. IP yang ada di sini dijadikan gateway di sini. Ini selanjutnya skenario yang lab B. Silakan Anda isi di sini IP-nya 192.168.2.1. Nah, yang di sini IP-nya 192.168.2.62. Oke, lanjut. Dan konfigurasi dilakukan melalui CLI, baik dari itu sendiri atau melalui PC terminal, konsol atau browser ya. Oke, lanjut. Nah, ini IP yang ada di sini ya. Ini 162, ini dijadikan gateway di posisi host ya. Jadi router itu punya dua IP anak-anak. Ya, tapi IP-nya berbeda. Ya, di sini kan ada perangkat Ethernet ya atau LAN card yang terhubung ke sini sama yang ke sini. Yang ini pun juga ini ke sini, ini ke sini. Nah, IP yang ini ya 192.168.100.1. Nah, sedangkan yang di sini 192.168.100.2. Nah, ini untuk skenario awalnya seperti ini. Jadi jangan lupa di sini untuk mempermudah saja di sini kita beri FA 01. Di sini FA 01. Jadi yang Anda setting ya untuk perangkat ini 01 IP-nya ini. Yang di router ini untuk FA 01 IP-nya ini. Jadi jangan sampai terbalik ya. Nah, ini sudah ada IP-nya semua di sini. Oke. Yang ini yang FA00 ini ke sini ya. Yang FA00 ini ke sini. Oke, sambil Anda simak. Oke, selanjutnya kita ke CLI. Kita setting dulu di router A. Ya, silakan diklik router A, kemudian klik CLI-nya ya. Nanti kalau ada pertanyaan yes atau no itu ya, Anda pilih yang no aja. Dia masuk ke sini. Ya, kemudian tekan enter aja ya, tekan enter. Ya, enter. Maka setelah itu selanjutnya Anda ketik enable, enter. Jadi setelah melakukan pengetikan perintah selalu enter ya, enter. Kemudian setelah masuk di sini Anda ketik configure terminal, enter. Nah, ini ya. Nah, nanti masuk ke zona ini, zona router config. Nah, di sini kita memberikan password ya. Ya, untuk latihan pun tidak pakai password juga tidak masalah. Tapi password ini penting ketika Anda sudah menjadi seorang admin jaringan. Kenapa? Supaya setting dari routernya tidak bisa dirubah-rubah oleh orang yang iseng atau
ingin mengacaukan jaringan Anda ya, jadi bisa diberi kunci ya, bisa diberi password. Oke, lanjut di sini hostname ya, ini untuk memberikan nama pada routernya ya, untuk mempermudah nanti ya. Kemudian contoh kita melakukan perintah exit, jadi keluar dari router itu ya. Nah, setelah dirubah tadi menjadi router A ini ya. Di nama dari routernya sudah berubah. Posisi user X ya, cirinya ada tanda ini ya, lebih besar. Oke, selanjutnya ketik enable seperti yang tadi, lalu enter untuk masuk ke privilege ya, admin. Jadi kebalikan dari enable adalah disable ya, kebalikannya kita keluar. Oke, di sini cirinya ditandai dengan privilege, ini cirinya ditandai dengan tanda pagar ini, press. Oke, selanjutnya ketikkan configure terminal ya, untuk mengkonfigurasi global, untuk menekan perintah konfigurasi. Maka admin dapat melakukan tugas-tugas selanjutnya ya. Ketika Anda ketik ini configure terminal, enter, maka Anda masuk ke wilayah atau area config. Nah, ini untuk mempermudah saja. Tab, pakai tab di keyboard, gitu ya. Nanti keluar otomatis lengkap terminal. Oke, lanjut. Nah, ini seperti yang awal tadi ya, kasih password. Nah, ini sekarang kita kesini anak-anak. Setelah Anda masuk di config tadi, Anda ketik ini ya, Anda ketikkan interface fast ethernet 0/0. Nah, 0/0 itu di router tadi itu kan ada 2 LAN card ya. Jadi yang 00 ini terhubung dengan host yang ada di lab A itu. Nah, jadi seperti ini. Interface fast ethernet 0/0, enter ya. Maka Anda masuk ke router config if. Nah, selanjutnya Anda ketik lagi, ketik IP address 192.168.1.62.25.25.25.192, lalu enter ya. Kita menerapkan ini ya, subnetting ya, 192 ya. Oke, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi artinya memberikan IP address pada lingkar 0. Oke, kalau sudah Anda ketik no shutdown. Jadi ini no shutdown. Jadi perintah ini untuk mengaktifkan. Jadi yang semula mati merah itu ya, sudah diisi IP-nya, kemudian Anda ketik no shutdown, nanti titik merah itu berubah jadi warna hijau. Nah, oke. Nah, ini sudah aktif ya. Ini ke sini aktif. Tapi ini masih belum. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk isi IP yang di sini ya. Yang tadi kan 00, sekarang 01. Nah, ini ya, maka FA00 yang ada di PC lab A dengan FA00 yang ada di router A terkoneksi dalam satu jaringan yang sama. Ini jaringan yang sama ya, satu lokal, yaitu networknya 192.168.1.0 dan subnet busnya ini. Oke, lanjut. Ya, wah ini lengkap. 192.168.1.0, 192.168.100.0, 192.168.2.0. Oke, gitu ya. Lanjut. Oke. Sekarang yang berikutnya ya, yang 01. Oke, yang 01. Nah, ini ya. Nah, ini yang di A, Anda ketik
ketikkan yang ini. Perintahnya sama dengan yang di awal tadi ya, yang 00 itu, cuman IP-nya yang berbeda. Nah, IP-nya yang berbeda. Jangan lupa no shutdown. Kemudian simpan ya. Simpan. Oke, sudah tersimpan. Atau lakukan Ctrl Z. Itu sudah tersimpan. Kemudian nah ini ya, jangan lupa 01 ya, bukan 00 lagi tapi 01. Tapi tetap di router A. Nah, ini router A ini dulu ini. Ini router A semua ya. Router A semua. Oke, lanjut lakukan hal yang sama di router B, itu untuk setting IP-nya di FA00 sama FA01. Nah, ini yang di B ya. Sama, cuman beda IP-nya ya. Cuman beda IP-nya. Jadi disimak baik-baik. Ya, IP-nya berbeda. Nah, jika kedua routernya itu sudah disetting, router A dan router B sudah diisi IP masing-masing. Nah, sekarang kita melakukan static routingnya, Nana. Kita melakukan routingnya. Nah, di sini sambil Anda baca ya. Merouting ketiga jaringan supaya lab A dan lab B dapat terhubung. Nah, ya, dibaca itu. Oke, nah ini. Nah, untuk melakukan routing static, berarti kita nyeting static routingnya di dua router ya, yaitu router A sama router B. Oke, dimulai dari router A dulu. Anda ketik IP root 192.168.2.0. Oke, Anda ketik aja ini. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi posisi Anda sekarang kan ada di sini ya. Nah, posisi Anda di sini. Ya, menuju ke sini. Ya, menuju ke sini. Oke. Nomor 1, kemudian terus dulu network subnet bus hub-nya. Jadi ini Anda ketik ya. Kemudian ya, 2. Jadi 100.2 itu IP hop-nya, IP next hop-nya. Nah, sekarang di posisi B, di router B sekarang. Oke, silakan Anda ketik dulu ini. Nah, Anda ketik dulu di sini. Kemudian di skemanya seperti ini. 1. Ini ya, 1. Kemudian ini subnet busnya ya. Subnet busnya jangan lupa. Kemudian 2 itu IP next hop-nya. Sudah, itu aja. Selesai. Selanjutnya, Anda lakukan ping dari masing-masing host di lab A maupun lab B. Ya. Test connection ini ya, dari masing-masing PC yang berada di lab A maupun lab B. Nah, ini pasti connect ya. Pasti connect. Bisa Anda terapkan. Ya, dia akan mereplay. Oke, ya. Oke, begitu anak-anak ya. Untuk tugasnya itu ada di slide paling akhir. Bisa Anda kerjakan ya. Tapi routernya ada 3. Coba bisa Anda.
Oke, nanti kalau ada pertanyaan tanyakan saja. Oke, begitu aja pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.